Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Dulestari dan di sini saya kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yakni saya dan yang kedua yakni Latifatul Ilmi dan yang ketiga adalah Sana. Dan di sini kita membahas tentang konsep pengembangan sistem dan di dalamnya ada 6 pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem, yang dimana pendekatan sistem sebagai kerangka kerja dari pemecahan segala masalah, yang dimana di sini kita harus mengetahui dahulu apa itu pendekatan. Jadi, pendekatan sistem ini upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh, kemudian melakukan analisis secara sistem. Selanjutnya yakni pendekatan sistem sebagai kerangka kerja dari pemecahan segala masalah, yang dimana di dalamnya kita bisa mengetahui yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah tersebut, kemudian membuat rencana untuk pemecahan masalah pada bagian dan kegiatan yang penting. Kemudian ada namanya yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Dan yang terakhir ada memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Bella, tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem yang pertama yakni usaha persiapan, yang dimana di dalamnya ada memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan yang kedua mengenal sistem lingkungan tersebut, dan yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya yakni usaha definisi, yang dimana usaha definisi ini bergerak dari tingkat sistem ke subsistemnya, dari yang standar, kemudian input, kemudian proses menjadi output, di mana evaluasi sumber daya output ini yang melakukan pada tahap setelah proses tadi. Dan yang terakhir yakni adalah usaha pemecahan, yang dimana di sini ada mempertimbangkan alternatif yang layak, kemudian mengevaluasi berbagai solusi alternatif, memilih solusi terbaiknya, dan menerapkan solusinya, dan memastikan bahwa solusi tersebut itu efektif, tidak bertele-tele, tetapi singkat, dan menemukan solusi yang terbaiknya. Jadi, manajer berperan penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, yang dimana dalam memecahkan masalah manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif lainnya, kemudian mengevaluasi, memilih yang terbaik, menerapkannya, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan sebagaimana mestinya. Tahap pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem di antara yang pertama, usaha persiapan yang saya sudah jelaskan yang tadi, kemudian usaha definisi, dan kemudian usaha pemecahan. Kemudian pendekatan sistem dalam memecahkan masalah dan keputusan sangatlah diperlukan dalam memecahkan masalah. Karena kan untuk mendapatkan tujuan bersama demi kemajuan sistem suatu perusahaan dengan tidak merugikan pihak manapun. Jadi pemecahan masalah secara sistematis adalah sebuah proses logis yang didukung oleh fakta atau bukti yang ada. Sebelum seseorang memecahkan masalah tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa penyebabnya dan mengenali sebuah masalah tersebut, atau dengan kata lain kita membutuhkan analisa terlebih dahulu secara mendalam. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis solusi yang terbaik dan mengambil keputusan sebagai manajer yang bijaksana. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yakni Latifatul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Ilmi. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Baiklah, di sini saya membahas materi tentang siklus hidup pengembangan sistem dan pendekatan SDLC. SDLC, System Development Life Cycle, atau siklus hidup pengembangan sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta modal
dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer dan internet. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional atau traditional system life cycle, kemudian siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping, dan siklus hidup sistem orientasi objek atau object oriented system life cycle. Ada beberapa tahapan atau fase SDLC. Yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perencanaan sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Dan yang terakhir itu pemeliharaan sistem. Setiap tahapan ini akan terus berevolusi membentuk sebuah siklus. Itu makanya sistem itu selalu ada pembauran. Selanjutnya, apa sih aktivitas yang dilakukan di dalam tahapan atau fase SDLC? Baiklah, yang pertama itu perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau testability system. Aktivitas yang dilakukan meliputi yang pertama pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem merupakan tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas seperti yang pertama melakukan studi literatur, yang kedua mengklasifikasikan masalah atau peluang yang diterapkan, yang ketiga analisis kebutuhan pada sistem, dan yang keempat mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang ketiga yaitu perencanaan sistem. Pada tahapan ini fitur atau operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang dilakukan seperti yang pertama yaitu menganalisis interaksi objek dan fungsi sistem. Yang kedua, menganalisis data dan membuat skema database. Dan yang ketiga yaitu merancang user interface. Yang keempat yaitu implementasi sistem. Pada tahapan ini, implementasi adalah mengimplementasikan rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba. Dilakukan aktivitas seperti yang pertama, pembuatan database sesuai skema, kemudian pembuatan aplikasi berdasarkan desain, dan yang terakhir yaitu pengujian dan perbaikan aplikasi. Aktivitas yang terakhir yaitu yang kelima, pemeliharaan sistem. Pada pemeliharaan sistem dilakukan oleh admin yang ditunjukkan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai kebutuhan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang siklus hidup pengembangan sistem dan pendekatan SDLC. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Latifatul Ilmi. Sebelum itu perkenalkan nama saya Salina. Di sini saya akan membahas sepokok tentang proyek-proyek pengembangan sistem yang dikelola dengan cara dari atas ke bawah dan proses dasar pengestimasian biaya proyek. Baiklah, proyek-proyek pengembangan sistem yang dikelola dengan cara dari atas ke bawah ini. Cara ini dimulai dari level atas dalam proyek tersebut, di mana ada 3 tahapan proses tersebut. Yang pertama ada level perencanaan strategi, di mana pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan proyek tersebut. Yang kedua ada analisis kebutuhan informasi. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi, di mana bisa disebut juga dengan pendekatan terstruktur. Pemrosesan transaksi tersebut menentukan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Kemudian dari cara atas ke bawah tersebut, maka yang dibutuhkan adalah sebuah informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Selanjutnya,
proses dasar pengestimasian biaya proyek. Di sini proses estimasi biaya proyek merupakan proses yang memperkirakan biaya atas sumber daya yang digunakan dan diperlukan pada tiap-tiap aktivitas sebuah proyek tersebut. Di sini ada 5 tahapan untuk proses dasar pengestimasian biaya proyek. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi terkait biaya sumber daya. Yang kedua, membuat perhitungan biaya sumber daya aktivitas. Yang ketiga, membuat perhitungan biaya sumber daya manusia dan overhead lainnya. Yang keempat, membuat perhitungan biaya risiko dan peluang. Yang kelima, membuat estimasi biaya aktivitas. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kami. Salah dan silap saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.